Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya dan tim akan mempresentasikan analisis simulasi manajemen keuangan dan strategi ekspansi internasional. Sebelum memasuki topik utama hari ini, saya akan memperkenalkan para direksi dari PT Nusahid. Saya sendiri, Sinta Margareta, selaku direktur utama yang bertanggung jawab atas visi besar perusahaan, perencanaan ekspansi dan juga pengambilan keputusan strategi. Saya, Melania Delia, sebagai selaku manajer bagian operasional. Saya, Tommy Chandra, selaku manajer keuangan dari PT Nusahid yang bertanggung jawab atas laporan keuangan, NPV, dan risiko keuangan. Selaku manajer ekspansi dan pemasaran. Nah, memasuki profil usaha kami, PT Nusahid adalah perusahaan manufaktur pangan inovatif yang berfokus pada produksi kuliner Nusantara siap saji atau ready to eat dengan standar kualitas premium. Adapun visi kami yaitu menduniakan cita rasa asli Indonesia melalui inovasi pangan yang autentik, praktis, dan premium. Kami memiliki 3 misi utama, di mana yang pertama menghadirkan pengalaman fine dining Nusantara, kapan saja dan di mana saja. Kedua, memenuhi permintaan diaspora dan pelajar Indonesia di luar negeri. Dan yang terakhir adalah menerapkan standar keamanan pangan tertinggi. Inovasi produk PT Nusahid. Pertama, teknologi yang kami gunakan yaitu teknologi retort. Produk seperti rendang sapi premium diproses dengan sterilisasi retort untuk mematikan mikroorganisme pembusuk, menjaga kesegaran hingga 18 bulan tanpa pengawet. Selanjutnya, teknologi inovasi multi kompartemen, yaitu memisahkan komponen seperti dendeng balado, daging sapi, dan sambal atau opor ayam pasca bumbu dan ayam untuk mempertahankan tekstur aroma asli saat disajikan. Siapa target pasar kami? Target pasar kami yaitu menyasar 3 pilar. Yang pertama, global gourmet seeker, penikmat kuliner mancanegara yang mencari pengalaman fine dining instan di rumah dengan standar internasional. Yang kedua, profesional muda urban, individu dengan mobilitas tinggi yang mengutamakan efisien waktu namun tetap selektif terhadap rasa dan kualitas. Selanjutnya yang ketiga yaitu diaspora dan pelajar Indonesia, masyarakat Indonesia yang di luar negeri yang membutuhkan pasokan pangan tradisional autentik, praktis, dan tahan lama seperti yang ada di dapur mereka. Pertama, saya akan menjelaskan rencana anggaran awal perusahaan kami. Total belanja modal atau capex yang kami dapatkan yaitu 250 juta rupiah. Dan total biaya operasional OPEX per bulan perusahaan kami yaitu sebesar 90 juta rupiah. Selanjutnya, analisis harga jual dan HPP. Untuk total HPP per unit, untuk produk rendang retort yaitu sebesar Rp48.000, untuk dendeng balado sebesar Rp42.000, untuk opor ayam sebesar Rp32.000. Selain itu, harga jual domestik untuk produk rendang retort yaitu sebesar Rp85.000, untuk dendeng balado sebesar Rp75.000, untuk opor ayam sebesar Rp60.000. Dan harga jual ekspor untuk rendang retort sebesar Rp135.000, untuk dendeng balado sebesar Rp120.000, untuk opor ayam sebesar Rp100.000. Dan terakhir, margin laba domestik untuk rendang retort sebesar 43,5%, untuk dendeng balado sebesar 44,0%, untuk opor ayam sebesar 46,6%. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laba rugi kotor yang kami dapatkan sebesar Rp47 juta dan laba rugi operasi atau net profit yang kami dapatkan sebesar Rp10.500.000. Selanjutnya, analisis investasi atau NPV yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan rencana ekspansi internasional PT Nusahid. Parameter keuangan yang digunakan: investasi awal sebesar Rp250 juta, tingkat diskontos sebesar 12% per tahun, periode proyek selama 5 tahun, dan pertumbuhan arus kas sebesar 15% per tahun. Berikut adalah tabel proyeksi arus kas selama 5 tahun. Modal awal yang digunakan yaitu Rp250 juta. PV untuk tahun pertama sebesar Rp75.896.500. Untuk PV tahun kedua sebesar Rp79.720.000. Untuk PV ketiga sebesar Rp81.857.000. Untuk PV keempat sebesar Rp83.886.000. Untuk PV kelima
sebesar Rp86.244.800. Hasil NPV yang kami dapatkan sebesar Rp157.604.300. Yang artinya di mana? Karena NPV lebih besar daripada 0, maka rencana ekspansi dari PT Nusaid dinyatakan layak untuk dilanjutkan. Strategi, ekspansi, dan risiko apa yang dilakukan perusahaan untuk masuk ke pasar Jepang? Yang pertama itu melakukan ekspor langsung, mengirim produk jadi ke retail premium di Jepang seperti Seijo Ishii, Kaldi, dan Airmo. Dan yang kedua itu adalah partnership dengan distributor lokal seperti Sogo Sosha untuk logistik dan birokrasi. Dan yang ketiga itu adalah e-commerce lintas batas, pemanfaatan platform digital seperti Amazon Jepang dan Rakuten dengan sistem yang FBA. Dan yang terakhir itu adalah lokalisasi produk, di mana penyesuaian kemasan, menerapkan label Jepang pada kemasan dan profil rasa seperti mild or non-spicy. Dan yang selanjutnya itu mitigasi resiko dan indikator keuangan. Terdapat analisis dan mitigasi resiko. Yang pertama itu adalah resiko finansial, di mana pada resiko finansial ini kadang terjadi perubahan nilai mata uang yen ke Indonesia rupiah. Mitigasi yang kami lakukan adalah penggunaan currency forward dan pengelolaan saldo USD reserve. Dan yang kedua itu adalah resiko operasional, di mana resiko operasional ini seringkali mengalami permasalahan pada pembungkusan kemasan yang bocor. Mitigasi yang kami lakukan yaitu melakukan standar double wall karton untuk ekspor dan asuransi pengiriman. Dan yang ketiga, resiko regulasi. Biasanya terjadi perubahan kebijakan ekspor. Mitigasi yang dapat kami lakukan adalah penunjukan konsultan hukum di Jepang. Dan yang terakhir adalah resiko pasar. Mitigasi yang kami lakukan adalah pengujian rasa skala kecil di komunitas lokal Jepang, karena seringkali masyarakat Jepang kurang menerima rempah Indonesia yang kuat. Dan yang terakhir itu adalah rasio keuangan dan ekspansi. Terdapat 43,3% pada efisiensi produksi tinggi, terdapat 9,6% di profitabilitas bersih sehat, dan terdapat 10,7 kali kapasitas kuat penuhi kewajiban, dan terdapat Rp157.600.000 pada proyeksi ekspansi yang layak.